Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Wirayuda dari instansi Dinas Perhubungan Aceh. Dan saat ini saya memegang jabatan sebagai teknisi sarana dan prasarana di UPTD Terminal Tipe B Aceh Barat Daya. Pada pelatihan dasar CPNS kali ini, kami sudah berada pada pembelajaran agenda 2. Nah, di agenda 2 ini kami lebih berfokus mempelajari tentang nilai-nilai ASN berakhlak, bagaimana penerapannya di instansi masing-masing, lalu mempelajarinya dari seorang tokoh terkenal. Seperti yang harus kita ketahui bersama, berakhlak bagi ASN berarti memiliki 7 nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita bahas satu persatu. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan berarti komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang artinya ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Lalu yang kedua, kita ada nilai akuntabel. Akuntabel memiliki makna bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, yang berarti ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Lalu nilai yang ketiga, kita ada kompeten. Nah, kompeten berarti harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, yang artinya ASN harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Lalu yang keempat, kita ada nilai harmonis. Harmonis memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan, yang artinya setiap ASN harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang kelima, kita ada nilai loyal. Nah, loyal di sini berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yang artinya ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu yang keenam, kita ada nilai adaptif. Nah, adaptif artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, yang dimana ASN dituntut untuk cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dan yang ketujuh, kita ada nilai kolaboratif. Nah, kolaboratif artinya membangun kerjasama yang sinergis, yang dimana ASN harus memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, lalu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tentunya sebagai seorang ASN, saya memiliki seorang tokoh yang saya jadikan sebagai panutan tokoh yang berakhlak, yaitu Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Beliau merupakan sosok pemimpin dan ilmuwan yang tidak hanya unggul dalam bidang teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara utuh. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, beliau juga menunjukkan implementasi nyata dari setiap nilai berakhlak, seperti berorientasi pada pelayanan melalui pengabdian kepada negara, akuntabel dalam mengambil kebijakan penting saat krisis, kompeten sebagai ilmuwan kelas dunia, harmonis dalam menghargai perbedaan, loyal kepada bangsa dan negara, adaptif terhadap perubahan zaman, terutama di era reformasi, serta kolaboratif dalam membangun kerjasama internasional. Oleh karena itu, beliau layak dijadikan sebagai teladan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, nilai-nilai berakhlak yang beliau tunjukkan sangat relevan dengan peran saya sebagai seorang ASN. Nah, sosok Habibie memberikan contoh nyata bagaimana seorang aparatur negara harus bersikap profesional,
bertanggung jawab, inovatif, serta mampu beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinannya di masa krisis juga menjadi bukti bahwa integritas dan keberanian dalam mengambil keputusan sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Dengan menjadikan Baharudin Yusuf Habibie sebagai tokoh panutan, saya berharap dapat meneladani semangat pengabdian, kompetensi, serta nilai-nilai luhur yang beliau miliki dalam menjalankan tugas sebagai ASN, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.